Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dengan NIM 20 dari kelas 5 AKP. Di sini saya membuat aplikasi kasir dari toko skincare. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Di sini yang pertama itu ada setting. Setting di sini sebagai data toko dari toko skincare ini. Data ini tidak bisa diubah kecuali kita matikan checklistnya. Misalnya di sini saya ingin mengganti nomor teleponnya. Kemudian akan saya setting dan data tersebut akan otomatis masuk ke dalam tabel di sini. Kemudian yang kedua itu ada database. Database di sini terdiri dari more, tambah, update, hapus, dan reset. Di sini selain ini kita juga bisa mengklik more, yaitu dia akan memperbesar tampilan seperti ini, dan less di sini sebagai untuk memperkecil tampilan. Tambah di sini untuk menambahkan barang baru ketika ada barang baru masuk. Update di sini fungsinya untuk mengubah data dari eh, barang list tersebut. Misalnya saya ingin mengubah harga belinya menjadi 70.000. Kemudian saya klik update, maka otomatis datanya akan terubah menjadi 70.000. Kemudian delete di sini berfungsi sebagai menghapus barang di sini. Misalnya akan saya hapus. Apakah Anda yakin akan menghapus data tersebut? Saya klik yes, maka data akan berhasil dihapus. Di sini reset pula fungsinya adalah sebagai memperkecil tampilan atau dia untuk mengreset semuanya. Misalnya ya, ketika saya klik 2 kali, kemudian saya reset, nah maka dia akan kembali ke pada menu awal. Misalnya, dan saya akan menambahkan barang lagi, misalnya ketika saya tambahkan, maka data akan berhasil ditambah di tabel sini dan otomatis akan masuk juga ke dalam sheet database barang Selaruata yang tadi kita sudah masukkan. Kemudian saya ingin menjelaskan fungsinya dari uh, stok update di bawah ini, ya ini fungsinya sebagai kita ketika ada barang masuk yang datang. Misalnya saya ingin menambah barang, misalnya serum brightening, saya klik 2 kali di sini. Nah, maka akan masuk, kemudian kita pilih suppliernya siapa, misalnya dari PT Jaya Abadi. Kita ingin menambahkan stoknya, misalnya datang barang 40, maka total stoknya akan otomatis terisi, dan ketika kita update stok, dan datanya berhasil bertambah. Serum brightening, stoknya menjadi 2.516 buah. Dan akan langsung masuk juga ke dalam sheet stock update. Nah, yang ketiga itu ada customer. Customer sama yang seperti cara mengisi barang tadi, customer juga seperti itu. Kemudian ada stok. Di sini stok ini sebagai jumlah stok nanti yang akan kita beli, nanti akan saya jelaskan. Dan ada supplier. Supplier di sini fungsinya sama kayak customer dan database tadi.
ada more, ada less, ada add, update, delete, dan reset. Sama. Nah, di sini ada save. Save di sini sebagai penyimpan data. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita mengaplikasikan kasir tersebut, kasir ini. Yang pertama, ini kita bisa mencari barang yang ingin kita beli. Misalnya saya ingin mencari facial wash. Kita ketik saja facial wash, maka dia akan otomatis muncul. Kemudian di sini kita bisa mengklik new. Di sini adalah artinya new transaksi. Di sini transaksi nomor 12 dengan nama customernya kita pilih Rian misalnya, maka akan ada alamat, nomor telepon, dan email yang otomatis masuk ke dalam data ini. Di sini selanjutnya ketika Rian ingin membeli serum, kita klik saja di sini serum brightening, kemudian kita bisa klik buy, maka akan masuk ke dalam tabel sini dan bisa juga kita klik dua kali, misalnya sunscreen, kemudian micellar water. Nah, ketika di sini misalnya Rian tidak ingin membeli satu, tapi Rian ingin membeli dalam jumlah yang banyak, misalnya 5 buah. Maka kita akan klik 5 buah dan update. Nah, di sini otomatis akan terganti 5 buah, jumlahnya 5, kemudian harga barangnya juga berubah, harga diskon, dan total bayarnya juga berubah sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus ya. Di sini misalnya ingin menghapus karena tidak jadi, kita bisa hapus. Apakah Anda menghapus data? Apakah Anda yakin? Kita klik yes. Maka datanya akan otomatis terhapus. Bisa juga kita klik clear, tapi untuk clear ini dia untuk menghapus seluruh sampai ke bagian data customer. Misalnya nih seperti ini. Yes. Nah, maka dia akan terhapus. Ketika kita klik lagi, kemudian di sini eh, kita bisa bayar. Ini harganya ada 800.000. Rian ingin uang Rian itu ada 805.000. Maka ada kembalian senilai 4.900 rupiah. Di sini akan langsung otomatis masuk ke dalam struk pembelian atas nama Rian. Kemudian ada harga total bayar, uang kembalian, seperti ini. Kemudian kita bisa print stroke-nya atau tidak. Misalnya seperti itu. Jadi seperti itu saja. Kemudian untuk laporan transaksinya, dia akan langsung masuk ke dalam laporan transaksi sheet dari laporan transaksi ini. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.